Halo, balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Selamat malam. Ya, teman-teman. Tadi ada yang komen nih. Bang, Om, bikinin itu dong kredit buat peternakan, usaha peternakan. Ih, gila nih ya. Peternakan ya. Ternak apa dulu? Ternak tuyul, tuyul pasti murah biaya, pendapatan besar. Kalau ternak wanita-wanita nggak jelas, yang kadang habisin biaya. Jangan bercanda ya, ini intermezzo aja ya. Teman-teman, kalau kredit peternakannya termasuk usaha yang sebenarnya peternakan bilang resiko cukup tinggi ya, tapi ya nggak tinggi-tinggi banget ya. Artinya eh, tinggi itu dalam artian banyak hal yang mempengaruhi seperti virus apa. Kadang-kadang gue pernah biayain ayam mati dalam jangka waktu yang nggak terlalu lama gitu karena ada virus apa, flu burung atau apa seperti itu ya. Tapi sepanjang perawatannya baik, divaksinnya baik, ya rata-rata sih peternakan masih survive ya. Nah, mengenai ngomong-ngomong ke peternakan nih, ngemeng-ngemeng ya. Jadi, gua ambil contoh peternakan apa nih, kan peternakan banyak ya, gua ngambil contoh ayam aja lah yang umum ya, yang karena gua paling sering dulu biayain ayam teman-teman ya. Nah, kredit ayam itu ada 2 yang biasanya diusahain ya para pengusaha ayam. Pertama ayam pedaging, kedua ayam petelur, ya enggak? Dari segi, repayment angsuran, memiliki perbedaan ya ayam pedaging sama petelur. Kalau pedaging jelas, panennya berapa hari sih? 40 hari ya kalau nggak salah ya, sebulan lebih, seminggu apa segitu ya. Tapi kalau yang petelur kan, pemasukannya bisa tiap hari karena telur bertelur tiap hari ya, pakai konsentrat itu kan biar ayamnya nggak dikawin ya, tapi dimakan konsentrat sehingga setiap hari bertelur seperti itu ya. Terus, kita langsung aja masuk ke ayam pedaging ya, kalau pembiayaan ayam pedaging sebenarnya lebih mudah ya, karena beli apa, ayam pedaging itu lebih lebih cepat panennya. Jadi teman-teman bisa kalau teman-teman punya pedaging biasanya kalau petugas bank nih punya apa, punya semacam benchmark atau semacam perhitungan pasti, per ekor tuh berapa sih pakannya, karena ayam pedaging itu utamanya pakan sih ya, pakannya. Jadi pernah gue dulu dulu punya sih informasi, jadi per ekor tuh biayanya berapa. Jadi sehingga apa, modal kerjanya tuh kelihatan, modal kerja dari pakannya tuh berapa tuh sampai dia panen. Misalkan 1.000 ekor atau 2.000 ekor, berapa sih sebenarnya modal dia buat menghidupi ayam itu dari DOC sampai panen ya. Tapi ada juga pembiayaannya mulai dari DOC-nya juga. Jadi macam-macam ya. Ada peternakan ayam tuh mulai dari DOC-nya udah ada. Nah, yang kita biaya adalah pakannya misalkan. Ada juga yang se-DOC-DOC-nya ya nggak? Ayam kecil-kecilnya itu yang kuning-kuning yang lucu-lucu sering warna-warni tuh. Dari mulai itu sampai pakan, kasih pakan sampai dia panen seperti itu ya. Dan setelah panen juga ada jeda kalau nggak salah berapa lama tuh? Sebulan apa ya? Sebulan apa? Kandang itu tidak boleh diisi dulu kan, kayak dibersihin dulu kan, disterilkan lagi setelah panen seperti itu ya. Nah, kalau kalau gue sih pembiayaan banknya lebih ke situ ya, kreditnya teman-teman bisa ngitung DOC-nya berapa, pakannya berapa, kan utamanya itu. Selain itu ada pemanas juga kan. Yang pasti kalau ayam pedaging kebanyakan sih, sistemnya open house ya, open house kayak ini aja, ya terbuka ya, ada open, ada close kan. Kalau close lebih mahal mungkin ya, terus tingkat kematian juga rendah kan. Kalau close tahu saya sih mungkin tingkat kematiannya 1%-an, ya kecil sekali. Tapi kalau kalau terbuka ayam biasa-biasa, peternak ayam pedaging apa, lakukan biasanya open house, biasanya lebih sering matinya, mungkin berapa persen ya? Ada yang ngasih tahu nggak? Mungkin sekitar 5% ya kematiannya ya, 5-10% kematiannya. Nah, paling biayain itu, apa, bank bisa biayain mulai DOC sampai pakannya. Tapi biasanya nggak semua ya, nggak 100%. Misalkan dihitung-hitung, misalkan 1.000 ekor butuh dana 100 juta, bank mungkin biasanya nggak biayain semua ya. Masa bank biayain semua ya, nggak. Tapi biasanya kita juga ngelihat kalau bank tuh ngelihat, tidak panennya bareng ya. Dalam artian gini, jangan sampai kita datang waktu kunjungan nih, "Mana ayamnya, Pak?" "Wah, udah panen semua barusan." Biasanya kita suka rada-rada gimana gitu. Kita pengennya tuh, teman-teman di peternak tuh punya apa, tempo ya. Misalkan, kandang ini berapa umurnya, kandang ini berapa umurnya. Jadi ketika kita kunjungan tuh nggak kosong. Jadi pernah gua kunjungan tuh, jadi melompong, kosong melompong, "Ini ayamnya kemana?" Bilang, "Oh, pada panen." Ya, kita jadi kan mikir, jadi kita juga butuh dokumentasi atau apa, kita kan susah juga ya nggak. Jadi kita biasanya lebih suka yang panennya tuh nggak bareng-bareng gitu. Terus mengenai pengembalian ya, pengembalian kredit. Misalnya kalau ayam pedaging itu ada 2 macam kalau nggak salah kan. Ada yang sistem kontrak,
ada yang dia jual sendiri bebas. Ya kalau sistem kontrak biasanya dengan apa, dengan perusahaan ya. Jadi dia kayak dia sebenarnya kalau kontrak itu dengan perusahaan, dia sebenarnya tidak butuh modal kerja karena apa? Semua sudah disediakan oleh perusahaan. Dari DOC-nya, pakannya, terus vaksinnya. Jadi si peternak tuh hanya apa, nyiapin kandang aja. Kalau kontrak sebenarnya nggak butuh biaya sebenarnya, butuh kredit sebenarnya. Karena semua sudah disediakan oleh perusahaan sebagai induknya, tapi dia harus jual ke perusahaan tersebut. Nah, biasanya dapat keuntungan berapa rupiah per satu ekor. Misalkan satu ekor dapat keuntungan Rp500 ya nggak. Plus minusnya kalau kontrak dengan perusahaan induknya, biasanya harganya sudah ditentukan, marginnya sudah ditentukan. Jadi apapun yang terjadi, harganya mau naik turun karena ayam pedaging ini harganya relatif naik turun ya. Plusnya adalah ya dia udah pasti marginnya segitu, udah tenang ya, nggak udah yang beli, tenang gitu. Cuman biasanya marginnya nggak terlalu besar. Nah, bedain kalau misalkan ayam pedaging yang jual ke pasar bebas, eh dia bisa rugi. Karena pas dia jual panen harganya turun, sementara biaya biaya untuk membesarkan ayam dari DOC sampai ke besar sampai panen itu nggak nutup, bisa rugi ya. Tapi kalau untung gede gitu loh. Jadi plus minus ya. Kalau kontrak itu untungnya kecil tapi pasti, tapi kalau bebas untungnya besar tapi bisa rugi gitu loh. Nah, biasanya bank sebenarnya kalau bank lebih suka yang kontrak sih kalau kalau banyak ya. Karena apa? Karena kalau kontrak itu udah pasti ada yang beli dan udah pasti marginnya, ya nggak? Jadi nggak susah, nggak ada ceritanya dia bakal rugi. Tapi sebenarnya dia tuh nggak butuh kredit sebenarnya. Butuhnya apa coba? Semua udah disediain semua sama perusahaan. Jadi kasarannya si peternak tuh hanya sebagai ya semacam buruh ternak gitu kan. Tapi kalau misalkan dia sistemnya sistem sendiri, memang jual sendiri, nah itu sebenarnya yang butuh kredit yang seperti itu. Jadi dia pakan apa dia sediain sendiri kan, nah bank mensupport di situnya gitu. Itu kalau ayam pedaging ya seperti itu ya. Tapi kalau ayam petelur bisa juga sih ayam petelur kredit, pakan bisa, tapi ayam ayam apa, ayam jadinya juga bisa. Kalau nggak salah kan ayam jadinya kalau nggak salah 80 atau 90 ribu ya sekarang ya per ekor ya. Biasanya kita biayain mulai dari belinya, beli ayamnya, terus beli pakannya. Nah, biasanya tuh kalau ada patokan tersendiri, hitung-hitungan teman-teman di bank juga. Misalkan kalau 1.000 ekor kreditnya berapa? Sama seperti ayam pedaging ya. Cuma ayam petelur ini menurut gua lebih safe menurut gua ya. Karena apa? Dia nggak terlalu rentan penyakit ayamnya seperti itu. Terus dia juga pemasukannya setiap hari karena kan dia dia bertelur setiap hari kan seperti itu. Cuman memang dari segi kandang ayam petelur ini lebih mahal ya kan karena kandangnya satu ekor satu ayam. Apalagi kalau misalkan bisa kan ayam petelur tuh biasanya kandangnya ada yang dari kayu, dari bambu atau mungkin dari apa kawat ya. Kayak dari besi tipis-tipis tuh kawat kali ya. Itu lebih mahal tapi lebih awet ya, tergantung ya teman-teman ya. Tapi kita bisa biayain dari situ mulai dari beli bibitnya sampai pakannya juga bisa. Dan plusnya kalau yang petelur nih ketika sudah 2 tahun dia dari ayam afkir bisa dijual. Dijualnya kemana? Biasanya daerah-daerah perkotaan, dia nggak ke Jakarta. Terus beli dari pecel ayam kayak kita beli pecel ayam kan. Lama-lama kita makan ayam afkir loh, bilangnya ayam gede nih padahal ayam afkir dari pedesaan yang dijual ke kota. Makanya gue nggak mau pecel ayam di kota-kota tuh takut gue. Takutnya ayam afkir ya. Ini intermezzo aja. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ayam pedaging bisa mulai dari DOC-nya sampai pakannya. Ayam petelur juga sama, mulai dari ayam belinya indukannya apa? Indukannya ya, ayam petelurnya sampai pakannya dan jaraknya bisa lebih safe 2 tahun. Jadi kreditnya bisa lebih safe kalau menurut saya. Apalagi kalau misalkan ayamnya juga sama seperti ayam daging, misalkan, ini Pak udah setahun umurnya, ini udah 1,5 tahun gitu. Setiap jalur tuh dibedain umurnya, itu lebih suka saya. Karena apa? Karena dia nggak habis dalam waktu sekejap semuanya gitu loh. Jadi ada waktu gitu kan. Oh ini afkirnya 6 bulan lagi, ini afkirnya setahun lagi, ini afkirnya setahun setengah lagi gitu. Itu lebih 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 menurut saya lebih enak. Makanya, dan ayam petelur lebih tahan penyakit seperti itu. Itu untuk ayam ya. Ada juga misalkan peternakan sapi tergantung ya. Intinya sapi misalkan beli sapi bibit kan mungkin harganya 1,5 juta sampai 2 juta kan dibesarin. Ya mungkin kita kita bisa apa, bisa dari pakannya kita biayai ya. Tapi biasanya sapi sih pakannya lebih lebih murah ya. Kan misalkan dari rumput atau dari batang pisang atau apa gitu kan, daun-daunan. Nggak terlalu besar kalau sapi, tapi sapi tuh mahalnya biasanya beli bibitnya kan. Biasanya bank membiayai beli bibitnya. Cuman yang sapi seperti kita ketahui bahwa sapi
kan usia sampai besarnya butuh waktu ya, nggak kayak ayam daging bisa sebulanan doang atau ayam petelur bisa setiap hari. Sapi pemasukannya biasanya nggak apa ya, nggak segera gitu. Makanya kalau sapi gua misalkan nih contoh ya, kalau sapi rada-rada mesti dilihat-lihat ini usia sapinya berapa dan kita tanya ke peternaknya kan. Ada juga sapi perah juga ada. Nah, misalkan jual sapi perah, kalau sapi perah lebih bagus malah, dia jual susunya harian kan lebih enak ya nggak? Kecuali kalau lagi hamil ya. Iya lagi hamil ya, kalau lagi hamil nggak bisa diperah ya gitu ya. Nah, tapi juga bisa dari anaknya juga gitu sapi ya. Ya, intinya gini ya, setiap bank itu membiayai peternakan, intinya adalah kapan sih peternak itu butuh uang buat apa? Itu pasti ditanya tuh. Pasti buat pakan, pasti buat beli bibit, itu yang pasti. Nah, untuk pengembalian dari mana? Itu paling itu aja. Uangnya buat apa? Pengembalian dari mana? Pasti yang dianalisa itu aja ya teman-teman ya. Jadi peternak jangan khawatir, peternakan juga banyak yang dibiayai khususnya di daerah-daerah. Kalau mau bersin, ah nggak jadi. Apalagi di daerah-daerah banyak tuh peternaknya sapi, ayam, kambing, ya nggak banyak. Cuman ya saya ngeliat sih masih bagus sih kalau peternakan ya dibanding mohon maaf kayak pertanian lebih banyak resiko kalau menurut saya dan peternakan juga bisa kreditnya bisa gede banget loh bisa kur bisa misalkan kur bisa sampai 500 juta juga banyak yang saya biayain dulu peternakan ayam petelur ayam pedaging sampai 500 juta sering gitu loh karena ayam ya tahu sendiri kan tetap dibutuhin banyak orang dan secara peternakan apalagi kalau sudah pengalaman itu akan lebih mudah ya dan kita juga di bank lebih safe aja biayain ayam misalkan ya dibanding misalkan sapi gitu ya kan seperti itu. Ya paling itu aja yang gue ketahui tentang kredit kepada peternakan. Yang penting teman-teman bisa menunjukkan kepada bank bahwa teman-teman butuhnya di bagian mananya kan. Oke, di bagian beli bibitnya bisa atau beli pakannya sampai panen juga bisa seperti itu ya. Tapi yang pasti bank tidak akan membiayai seluruhnya. Dan bank juga kalau bisa nggak membiayain misalkan nih kita beli ayam satu jalur nih Pak dari bibit sampai pakannya. Tapi bank nggak cuma lihat tuh biasanya bank juga pengen lihat teman-teman juga punya ayam-ayam yang sudah existing gitu. Jadi bukan ayam yang kandang kosongan, kita biayain nggak mungkin Bang mau, ya. Biasanya, "Pak, ini kandangnya kosong nih Pak, tapi saya punya ayam sini udah ada sih Pak, cuma saya butuh buat yang ini," gitu. Jadi kalau belum kosong semua, biasanya Bang nggak mau ya. Karena mungkin juga ayamnya sebenarnya nggak ada kan, kandangnya diada-adain, kan bisa aja kan, who knows kan. Ya itu guys, sekilas tentang kredit buat peternakan, semoga membantu teman-teman ya. Kalau mau request kredit apalagi yang bisa kita sharing bisa di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.